Aku akan mulai dengan mengumpulkan data kita, teman-teman. Siap ya? Siap ya? Pertama-tama, aku mau absen dulu. Kita ini ada berapa? Silakan dari masnya ini sebutin 1 sampai, muter sampai belakang ya, coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Udah habis ya? 14 ya? Oke, kita terus. Aku jangan hitung dulu. Aku jangan hitung. Anggaplah kita punya ada 14 orang nih di sini, ya kan? Nah, sekarang, Bung Rek, boleh minta bantuannya nggak? Sini aja. Bantuin aku untuk buka kalkulatormu sekarang. Buka kalkulatormu. Aku malas ngitung soalnya. Ya, udah siap? Oke, udah kosong? Nanti kamu jumlahkan semua orang di sini jawabannya apa, oke? Kayak tadi, silahkan sebutkan umur kalian. Berapa? 30. 23. 24. Sama-sama. Aman? Udah? 45. Oke. 30. 28. 31. 31. 27. 19. 22. 19. 21. 26. Mau masuk? Boleh. Kalau mau masuk boleh, nggak apa-apa. Udah, aman. Total berapa? Total 376. Nah, teman-teman, kita akan mencoba mencari rata-rata orang yang ada di sini usianya berapa. Ada yang tahu gimana caranya? Kenapa dibagi? Iya, betul. Jadi rata-rata itu kurang lebih total usianya kita ini berapa, dibagi kitanya ada berapa, gitu kan? Dua 86,85. Nah, maka nanti kalau misalnya kita Rega ini nih, kawanku dari KPG, dimintain laporan sama atasannya. Kemarin acaranya Mas Adit itu yang datang rata-rata umurnya berapa? Kita bisa jawab 26,85 atau ya sekitar 26-27 tahun lah orang-orang yang datang ke sini. Masuk akal nggak? Masuk akal ya? Sekarang anggaplah ya, aku punya temen, dia tuh vampir gitu guys. Aku tuh punya temen vampir gitu dari zaman nggak tahu kapan gitu ya, namanya Rega. Dia memang nggak sengaja dulu waktu kecilnya pernah dapat kecupan kening dari Dracula, gitu. Jadi kayak dia digigit dari sini, terus kayak aku abadi gitu. Nah, umurnya dia tuh 500 tahun teman-teman. Umurnya dia itu 500 tahun. Jadi kalau di sini ada yang baru ya, kayak ini aku bikin NA gitu deh. Sekarang ada 15 orang, tapi satunya itu 500 tahun di usianya. Ngitungnya gimana? Betul. Kita tambah ini. Jadi rata-rata barunya itu 376 ini tambah 500 dibagi 15. Berapa, Rek? 580. Anjay, terima kasih. 58,4. Anggaplah aku punya temen vampir tadi beneran vampir ya. Terus mereka ditanya sama petinggi di KPG kayak, Rek, kemarin yang datang acara Mas Adit, rata-rata usianya berapa? 58 tahun. Oh, orang-orang tua semua yang datang ya? Masuk akal nggak? Aneh kan? Ketika di foto kan mukanya ada Cella, ada mas-mas 19 tahun tadi gitu kan. Loh kok 58 tahun? Aneh banget. Padahal kita cuma ada anomalinya satu nih. Seakan-akan semuanya udah tua. Salahnya di mana tuh? Kalau misalnya rata-rata ini nggak reliable untuk dilaporkan, maka kita bisa pakai apa untuk melaporkannya? Dalam kasus yang ada outlier ini, kita nggak cuma butuh rata-ratanya berapa, tapi kita butuh mediannya berapa. Gitu. Tahu nggak median itu apa? Nilai tengah. Jadi dari awal sampai akhir kita urutin dulu, terus kita cari tengah-tengahnya di mana.
Disitulah nanti akan kelihatan, oh sebenarnya tuh kira-kira yang datang di acara Master itu gini kok usianya, gitu. Mari kita cari median kita berapa teman-teman. Oke? Sekarang aku minta teman-teman berdiri, nanya sama teman-teman di kanan kirinya, usiamu berapa? Kalau usianya lebih rendah, lebih kecil, silakan berbaris di depannya, ya kan? Kalau sama, ya udah biarin aja. Pokoknya kita bikin gitu terus sampai kita bikin satu barisan, yang paling kecil di depan, yang paling tua di belakang. Bisa? Kita coba berdiri yuk, yuk. Sudah tahu. Yuk, kita cari. Yuk, gimana nih median kita nih? Cepat Zela. Cepat Zela. Yuk, yuk. Pokoknya kalau sampai, nah, pokoknya kita bikin depan tuh harus paling kecil. Kamu nggak boleh di depanmu kecil terus belakangnya kecil lagi, nggak boleh. Ayo, bikin satu barisan. Ke belakang ini lah bikin U gini boleh nggak? Bikin U, bikin U, bikin U. Boleh. Ya biar cukup kan. Kakak nggak ya kakak? Ya paling tua sini, paling tua sini. Bisa? Udah urut? Anjir. Nah, udah. Ini sama itu nyambung berarti sama umurnya. 31, 28. Hah? Silakan dicekin mbaknya ini tua gitu kan. Nggak usah. Nggak sopan kamu, gila kamu ya. Masa gitu sih sama orang tua? Kita maaf, sorry. Nah. Ayo kita hitung yuk. Kita hitung. Ini kan kayak N-nya udah beda ya. Kita hitung lagi, 1 sampai berapa kita hitung ya? 1. Ya udah maaf. Pokoknya dari 1 sampai 17 tuh kita jejerin, kita cari tengahnya di mana. Kalau 17 bagi 2 itu kan 8,5 ya. Nah, berarti kita ambil data ke-9 tuh. Di sini siapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mbaknya umur berapa? 27. Jadi aman untuk disimpulkan bahwa kurang lebih yang datang di acara yang masak itu usia 27 orang. Ini aku tidak sengajakan, tapi nanti kita akan ke sana. Kebetulan median sama min kita tuh mirip gitu. Min kita dari 26,8, median kita 27. Ini nanti kita akan ke sana. Nanti kita akan waktu kita ngomongin normal kita akan ke sana. Cuman ketahuilah bahwa hari ini median kita tuh mirip sama rata-ratanya median ini. Artinya ya ini situasi yang normal ini sebenarnya. Gitu loh. Kenapa aku ngajakin kalian eksperimen kecil ini tadi? Misalnya kita mau bicarakan tentang rata-rata penghasilan. Rata-rata penghasilan nih, ya kan? Kalau kita ngitung min sama mediannya kan sama, rata-rata sama mediannya itu serupa gitu ya. Kita bisa simpulkan, oh data ini normal nih. Kalau kalian coba di Indonesia, kalau kalian lihat nih, nanti kita coba kumpulin datanya ya, atau kita nyuruh orang BPS untuk nyari datanya. Kita lihat aja, median sama minnya itu sama nggak sih? Kalau median sama minnya nggak sama, jangan-jangan ketimpangan sosial kita tuh segede itu. Dan itu yang sebenarnya harus diselesaikan. Nah, kita tuh nggak pernah beresin masalah ketimpangan sosial di Indonesia karena data kita berantakan. Gitu loh. Segampangnya gini deh. Tadi aku bilang, aku punya teman vampir umur 500 tahun. Iya kan? Setimpang ini teman-teman pendapatan kita di Indonesia ya. Anggaplah kita semua ini UMR lebih dikit deh gitu. Ya, anggaplah kita UMR lebih dikit ya. Mungkin kayak 5 juta, 10 juta gitu kan rata-rata kita ya, anggaplah gitu. Tapi di Indonesia ini teman-teman, ada orang-orang seperti ini aku kasih tahu gambaran sekaya. Tak kasih tahu aja teman-teman. Dari Yordania balik ke Indonesia, dibikinin partai. Pasnya punya adik. Pernah dibikinin apa sama adiknya? Mentok Indomie kan? Pernah dibikinin partai kan? Bikin partai itu semahal itu loh guys. Bikin partai itu kamu harus punya kantor cabang di setiap kabupaten ya? Setiap kabupaten kan? Partai berarti kan kaya banget kan ya? Kaya banget. Nah, orang-orang kayak gini itu banyak. Jadi kalau kita ngobrol kayak gini, vampirnya cuma satu. Bayangin data kita dikacaukan dengan banyak sekali outlier yang kayak
Dan semua orang-orang super kaya lainnya yang somehow bisa nanya dengan mudah ke kita kayak, emang McLarenmu warna apa? Kok tanya lo tau sih? Itu tuh banyak banget. Aku mau ngajakin kalian satu eksperimen lagi teman-teman untuk memahami sebenarnya normal tuh kayak gimana. Tapi aku butuh kalian untuk, kalian punya koin nggak? Kalian punya koin nggak? Kalau kalian nggak punya koin, kalian Google aja di HP kalian flip a coin gitu. Teman-teman, aku akan minta kalian buat melempar koin 6 kali ya. Silakan nanti dari 6 itu kalian catat masing-masing kalian dapat headnya berapa atau kalian dapat angka itu berapa kali. Gitu ya. Ya. Jadi dari 5 itu kalian dari 6 kali kalian catat kalian dapatnya berapa. Ya? Aku kasih waktu 1 menit, silakan kalian flip koin gitu. Cetang gitu. Kalian dapatnya berapa kali? Oke? Nggak usah dipaksain dapat semua, santai aja. Senaturalnya aja. Itu emang suaranya gitu. Udah dapat 6 kali? Guys, ini pertama kali aku mencoba eksperimen ini, ya kan? Kalau gagal maafin ya. Tapi secara probability harusnya bener. Ini aku udah kayak, ayo please be gitu. Oke, kita coba ya. Kita mulai dari yang nggak dapet angka sama sekali, yang katakan 0 ya. Oke. Yang dapat angka atau head cuma sekali, angkat tangan. Sekali. Oke. 1. Aku taruh di sini aja 1 gitu. Oke. Yang dapatnya 2 kali? 1 2 3 4. 4. Oke. 1 2 3 4. Sini deh. 4 orang. Oke. 1 4. Oke. Yang dapatnya 3 kali? 1 2 3 4. Oke. Sama. Oke, 4 juga. Yang dapat 4 kali? 1, 2, 3, 4. 4 juga? Oke. Wah, ini benar ya. Yang dapatnya 5 kali? 1, 2, 3, 4. Oh, 4 juga. Seru juga nih. Terus, yang dapatnya 6 kali ada nggak? Damn, 1. Nice. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya sampelnya kita lebih gede, harusnya datanya bentuknya kan kayak gini. Akan bentuknya kayak bell gitu harusnya. Kalau sampel kita lebih gede ya. Cuma kayaknya tadi karena sampel kita kecil, jadi 3 sama 4-nya ya mirip kayak 2 sama 5. Cuman harusnya data kalau normal itu gini nih bentuknya. Segini. Nah, dalam kasus pendapatan orang Indonesia tadi, harusnya kalau normal itu rata-rata sama medianya itu di tempat yang serupa. Ya kan? Terus yang outlier tuh dikit nih. Yang miskin banget juga sedikit nih. Nah, kebanyakan orang di sini. Nah, gitu. Ini yang terjadi sama umur kita tadi, teman-teman. Yang mungkin usia 40 tahun ada 1 nih. Usia 19 tahun itu ada 2 nih. Sisanya 20 sampai 30 tahun di sini. Normal, gitu. Nah, ini sebenarnya yang dimaksud dengan normal. Kalau di alam terjadinya normal, itu kayak gini. Masalahnya yang aku yakin, pendapatan orang Indonesia, kalau normal kan gini ya. Ini kan normal kayak gini nih. Nah, dimana ini rata-rata sama medianya tuh sama nih. Jadi nilai tengahnya di sini, rata-ratanya juga di sini. Aku tuh somehow yakin bentukan pendapatan Indonesia tuh kayak gini nih. Nah, kayak gini nih. Jadi condongnya ke kiri. Kita tuh di sini. Kayak banyak kan orang di sini nih, modusnya di sini. Cuman ada orang-orang kayak Raffi Ahmad tuh di sini nih. Dan banyak banget. Ini yang kalau misalnya sebuah negara kondisinya kayak gini, menurutku, ya ini harus diselesaikan nih, gimana saya biar bisa ke tengah lagi, biar bisa normal lagi. Karena jelas kalau kayak gini kan, udah pasti ada ketimpangan sosial, ada orang-orang yang akhirnya ada satu orang yang mengontrol lebih banyak orang, tuh pasti yang kayak cuma dikuasai 1% gitu. Ini masalahnya. Aku akan lempar ke kalian deh, misalnya kalian mau buat kebijakan gitu. Kalian tentuin garis batas kemiskinannya caranya gimana? Oh benar. Boleh. Oke. Ada yang tahu apa itu desil?
Betul, jadi anggaplah data ini kita bagi ke 10 bagian. Nah, kita bagi ke 10 bagian gitu ya. Ini gambarku jelek teman-teman, mentok segini ya. Kalau gambarku bagus aku masuk DKV. Oke. Fakta bahwa saya masuk SPD adalah karena saya cuma bisa bacot. Oke. Jangan dijudge. No, tadi nggak niat untuk ngajar gitu. Santai, memang segini mentoknya, oke. Dibagi 10. Nah, pas kita bagi 10 itu, desil pertama ini berapa? Nah, ini batas kemiskinan tuh di sini nih. Tapi ingat yang khusus ini kan data normalnya nih, ya kan? Lah kalau datanya begini. Nah, sebenarnya tadi ini kita bisa masuk ke tadi siapa namamu? Mas Bayu. Mas Bayu tadi udah ngomongin masalah standar deviasi. Kalau menurutku, kita balik ke yang normal ini. Normalnya kita kan di sini, ya kan? Median sama ini rata-rata sama. Nah, kita bisa geser segini nih, jelek gambarnya. Kita bisa geser segini, sejauh standar deviasinya berapa, segini standar deviasinya berapa. Nah, standar deviasi itu kayak gini nih teman-teman. Kayak, tadi kita rata-rata usia, gitu ya. Tapi kan nggak semuanya kita dari 27 ya. Nggak semuanya, ada yang dari 30, ada yang 24, gitu. Nah, anggaplah, ya aku belum hitung sih, tapi anggaplah standar deviasi kita tuh 3. Jadi, normalnya adalah kebanyakan dari kita itu 27 plus 3 sama 27 min 3. 24 sampai ke 30. Nah, itu kita tuh. Nah, kita harus sadar dulu nih standar deviasinya berapa. Terus kita definisikan, berarti orang yang di bawah standar deviasi ini miskin, ya kan? Mungkin orang yang setengahnya lagi ini miskin banget nih. Nah, sama di sini setelah standar deviasi itu kaya, di sini kaya banget gitu kan. Nah, ini sebenarnya yang kita butuhkan. Kalau kita ngitungnya pakai desil, ya sebenarnya nggak apa-apa. Cuma mau dari mana? Tadi kita tahu kan bahwa ada orang-orang seperti